Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renat Dila Ramadan dengan NPM 2478329 dari kelas TRPL 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu trigger, pemahaman tentang trigger. Nah, trigger itu kayak kita itu seperti itu tuh seperti pengautomatisan dari masuknya data gitu. Misal kita itu membuat data, menambahkan, menghapus ataupun mengupdate data tersebut. Nah, di situ trigger itu akan secara otomatis, karena kita sudah membuat log triggernya, di situ triggernya akan membuat otomatis yang namanya langsung ngedetect pembuatannya. Jadi misal kita menambahkan mahasiswa gitu, datanya 1, itu akan otomatis tertambah. Lalu kita mengupdate. Nah, itu otomatis kita bisa melihat yang diupdate itu di bagian mana, kapan waktu diupdate-nya, dan siapa yang mengupdate data tersebut gitu. Sama delete juga itu bakal terlihat kapan di delete-nya, apa yang dihapus gitu. Jadi trigger itu kayak melihat informasi yang sudah dilakukan gitu oleh kita. Nah, lalu di sini saya akan mempraktekkan bagaimana penggunaan trigger. Nah, ini sebagai contoh, saya akan membuat store prosedurnya dulu untuk bagian mahasiswanya. Saya akan mulai untuk kita buat dulu create or alter prosedur sp insert mahasiswa. Nah, kemudian karena store prosedur itu kita harus ada add, itu kita sesuaikan dengan mahasiswa, kayak nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin itu. Nama itu pacar. Kemudian tempat lahir itu pacar 20. Kemudian ada tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal lahir itu pakai date. Kemudian jenis kelamin itu pakai pacar 1. Kemudian ada ID prodi dan ID status saka, itu pakai INT, ID status saka INT. Nah, udah, kemudian kita akan di sini as, kemudian bikin. Nah, di sini kita masukkan lagi katanya insert into ke dalam mahasiswa. Kemudian kita masukin lagi nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin.
Oh, kalau tanggal lahir itu ternyata TGL lahir. Nah, untuk itu di sininya itu bisa aja beda dengan yang ada di sini. Jadi add ini kayak inisial aja. Nah, selagi di sini ya benar itu nggak apa-apa, ataupun sebaliknya. Nah, di sini kan nanti di bawahnya akan kita buat lagi kayak gini. Tapi biar aman, kita samakan saja semua. Koma ID prodi, koma ID status akun. Oke. Kemudian langsung values kita masukkan. Nah, di sini ada add-nya, nama, koma, add lagi tempat. Oh, ada dua double. Di sini harusnya tempat lahir. Ini yang kita ganti. Ini TGL lahir, yang ini tempat lahir. Nah, nggak fokus ya. Tempat lahir, koma, add lagi TGL lahir, koma, jenis kelamin, koma, ID prodi, koma, ID status apakah. Nah, sudah. Kemudian kita di sini tutup dulu. Oke, kalau sudah kita query end. Terus kita jalankan. Coba lihat dulu. Oh, harusnya di sini nggak ada koma. Nah, dan di sini ada typo. Kemudian kita jalankan. Oh, ini harusnya LHR. Nah, oke. Harusnya ini udah benar. Aduh. Oke, sudah terbuat. Ini untuk insert mahasiswanya. Kemudian kita bisa mengupdate untuk mahasiswanya. Itu pertama kita create dulu. Mahasiswa. Nah, di sini kita lakukan yang sama seperti di sini. Kita copy aja biar cepat. Sini aja. Nah, kemudian baru di sini, kalau di sini kan dia insert into. Nah, kalau di sini kita itu memakai update mahasiswa. Kemudian kita bisa set nama. Nah, sama dengan ini kita samain kayak di sini. Add nama, koma. Nah, di sini kita bisa kayak langsung tempat lahir. Ini sama dengan add tempat lahir. Nah, lalu
Di sini bisa tgl tanggal, tgl lhr. Tapi di sini kan ditulisnya di atasnya itu tanggal lahir. Nah, tanggal lahir. Nah, di sini tuh bisa beda. Ini tanggal lahir yang penting, di sininya itu tanggal lahir. Kali ini inisialnya aja, jadi bisa disingkat gitu. Sebaliknya juga bisa. Dengan add tgl lhr. Nah, kemudian ada jenis kelamin. Di sini terus ada ID prodi dengan ID prodi. Komanya lupa. Di sini ada ID status AK dengan add ID status AK. Sudah. Kemudian kita di sini kasih where ID MHS, kita samain yang kayak di atasnya ini, ID MHS sama dengan add ID MHS. Di sini kita beri titik koma. Nah, sudah. Lalu kita beri N. Add ID MHS. Nah, coba kita jalankan. Ini error. Oh, kalau update itu kita butuh di sini add ID MHS-nya. Nah, dah. Oke, sudah jalan. Kemudian kita bisa melakukan delete. Jadi kita create or alter prosedur sp delete mahasiswa. Nah, di sini langsung saja kita ID MHS itu int, nggak pakai koma karena akan s begin. Nah, di sini kita delete from, kita nama table mahasiswa, kemudian di where ID MHS sama dengan add ID MHS titik koma. Di sini kita kasih n. Oke, sudah. Nah, kemudian kita membuat triggernya. Kita pertama buat create table mahasiswa notif. Di sini kita kasih nama ID notif. Itu pakai int. Kemudian di sini aktivitasnya pakai varchar
kemudian int identity 1,1 primary key. Nah, di sini varchar, di sini 50. Lalu di sini ada waktu. Itu pakai get pakai date time. Oke. Tutup. Nah, di sini sudah kita buatnya. Nah, kemudian kita buat trigger untuk insertnya, create or alter trigger trg mhs insert. Nah, ini untuk menambahkannya insert. Nah, kita on mahasiswa, dari mahasiswa di mahasiswa after. Nah, ini after itu bisa juga pakai for atau after. Lalu di sini keterangannya insert. Kalau misal menambahkan itu insert, update itu update, lalu untuk menghapus itu delete. As begin, sini insert into. Nah, kalau insert into kan menambahkan. Kita panggil dulu si mahasiswa motif. Nah, kita samakan ininya, tabel. Lalu di dalamnya itu ada aktivitas, lalu ada waktu. Nah, lalu kita select, kita tuliskan keterangan aktivitasnya, mau kayak mana keterangannya itu. Nah, kita data yang ditambahkan mahasiswa yang ditambahkan itu di sini. Terus kita tambah insert tab, titik. Di sini kita kasih nama, kemudian koma, kasih yang namanya get date. Oke, kalau sudah, kita langsung ke from inserted, koma, kemudian end. Nah, ini gimana maksudnya? Ini kita select itu untuk kita untuk seleksi masukin mahasiswa yang ditambahkan itu dari aktivitas. Harusnya ada ketiknya, apa-apa. Lalu kita tambah namanya dari mahasiswa yang ditambah, nanti ada penambahan, terus masuk nama, lalu keterangan waktunya, get that. Nah, kalau gitu coba kita tambahkan ya, menambahkan data. Misal di sini mahasiswa kan ada, nah di sini coba kita kasih namanya Renhat 2, Bener Lampung. Ini kita tanggal ganti 20, laki-laki 2024. Oke.
sudah. Nah, terus kita untuk melihatnya gimana, kita select from mahasiswa notif. Nah, jadi yang dipanggil itu bagian create table-nya. Lalu kita jalankan. Nah, di sini terlihat ID-nya, lalu aktivitasnya. Mahasiswa yang baru ditambahkan itu si Renhat 2 ini. Nah, karena kita sudah menambahkan, lalu keterangan waktunya ada. Nah, kalau gitu kita coba select from mahasiswa, kita cari, kita lihat apakah tertambah juga. Nah, di sini kita cari. Nah, di sini ada Renhat 2. Kemudian sudah untuk insert, kemudian kita buat update-nya. Alter table, alter trigger, trg mhs update. Di sini on langsung mahasiswa. Lalu di sini after. Nah, di sini kan update, di atas itu insert, karena update as bagian. Nah, kalau update itu dia sama kayak ini. Ini kita copy aja harusnya. Kita copy, tapi kita ganti ininya jadi update. Kemudian di sini kita ganti mahasiswa yang di update. Nah, coba kita jalankan, kita masukkan dulu. Oke, kemudian kita update dulu mahasiswanya. Kita update itu update mahasiswa set. Kita set bagian mana nih? Kita set nama deh. Kita set nama sama dengan itu menjadi Renhat update. Nah, Renhat update. Kemudian di sini where ID MHS sama dengan 1. Karena nah, yang satu ini kan ID MHS Renhat, nanti akan berubah jadi Renhat update. Jalankan. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini namanya sudah jadi Renhat update. Kemudian kita lihat di trigger apakah ada. Nah, di sini ada mahasiswa yang di-update itu menjadi Renhat update. Oke. Lanjut kita buat untuk delete-nya. Nah, di sini after menjadi delete. Kemudian di sini kita ganti namanya jadi yang dihapus. Oke. Nah, sudah. Nah, habis itu ini bukan inserted karena kita itu menghapus. Nah, kita tambahkan deleted. Di sini juga deleted. Oke. Sudah. Nah, terus kita menghapusnya itu kita langsung saja delete from mahasiswa. Kita misal mau ngapus where nama. Nah, kita hapus coba si
Reinhardt 2. Reinhardt 2. Oh, ini typo form. From. Nah, dah. Harusnya Reinhardt 2 itu sudah terhapus. Nah, di sini udah nggak ada Reinhardt 2 lagi. Lalu kita lihat di trigger. Nah, mahasiswa yang dihapus adalah Reinhardt 2. Nah, untuk seterusnya kayak jenjang, prodi, lalu dosen, itu sama melakukannya. Nah, di sini saya ada contohnya yang sudah semua. Di sini sudah ada dari store prosedur dari jenjang, insert update-nya, delete-nya, sudah ada semua sampai prodi, mahasiswa, kemudian dosen, pendidikan. Nah, di sini juga udah ada triggernya seperti trigger jenjangnya sama benar yang saya lakukan, yang saya praktekkan tadi, saya lakukan semua sama-sama seperti yang saya lakukan tadi. Oke, sepertinya cukup dari saya. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya mohon maaf jika ada yang belum lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.